perguruan tinggi yang hadir, dan yang terkasih anak-anak semua kelas 12. Ya, dengan ini Hai semuanya, balik lagi sama aku Anya di Unsur TV. Nah, kalian pernah bingung nggak sih kira-kira mau masuk kampus mana ya, dan jurusan apa sih yang paling cocok sama kalian? Di sini aku lagi ada di pameran pendidikan. Nah, di belakang aku banyak banget nih booth-booth yang keren banget kampusnya, dan juga anak kelas 12 yang semangat banget cari kampus tujuan mereka. Nah, kira-kira apa sih harapan orang tua untuk anak-anak mereka? Lalu kampus mana nih yang vibes-nya paling seru, dan jurusan apa yang paling diminati? Yuk kita tanya-tanyain. Teman-teman, sekarang aku lagi di sini bersama Bapak siapa kalau boleh tahu? Ya, dengan Pak Sahat. Dengan Bapak Sahat. Nah, Bapak Sahat, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih tujuan Bapak ada di pameran pendidikan ini? Saya hanya memenuhi surat undangan daripada pihak sekolah untuk melihat Edu Fair ini. Saya pikir ini kesannya bagus, dan ini support yang baik dari yayasan buat teman-teman adik-adik yang kelas 12 untuk menentukan masa depan kalian. Ya, jangan sampai salah pilih dan ikut-ikutan. Ya, sama teman-temannya. Pilihlah sesuai dengan kualitas dan kemampuan kalian. Ya, untuk milihnya. Supaya nanti tidak salah jurusan, nanti akan berakibatkan fatal masa depannya. Itu aja sih. Oke, sekarang aku lagi sama guru penyelenggara dari pameran pendidikan. Nah, Ibu boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Teresa, biasa dipanggil Bu Tere. Saya guru BK SMAS Katolik Gunung Suropati Sidoarjo. Oke, siap Bu Tere. Aku mau nanya nih Bu, kira-kira tujuan diadakannya pameran pendidikan ini untuk apa sih Bu? Tujuannya yang pasti membuka wawasan bagi teman-teman kelas 12, terutama juga bagi kelas 11 yang mau persiapan di kelas 12 untuk memilih universitas yang terbaik menurut mereka. Untuk kita jangan FOMO untuk milih kampus ya. Oke, terima kasih Mbak Sahan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang aku lagi bareng anak kelas 12 yang lagi ngikutin pameran pendidikan. Kenalkan, namaku Andreas Wisnu, saya dipanggil Wisnu. Aku dari kelas 12-5. Kenalkan, nama aku Felicia Gisela Amelia, aku dari kelas 12, aku Helen dari kelas 12-1. Menurutku untuk pameran pendidikan ini sudah sangat bagus ya. Jadi banyak banget nih pilihan-pilihan spot unifnya. Jadi menurutku itu karena aku itu awalnya itu pejuang PTN nih Kak. Ya, wah keren banget nih teman-teman, pejuang PTN garis keras. Nah, untuk pejuang PTN, tapi aku di sini tuh cari-cari informasi untuk plan B lah hitungannya ya. Siapa tahu kalau misal amit-amit PTN ini nggak bisa. Waduh, Ya. jangan dong teman-teman, tolong doain kakaknya ya, semoga keterima PTN, amin. Aduh, kalau tujuan kampus saya sebenarnya bingung sih, tapi kalau ya kata keluarga saya tuh harus di negeri dulu, itu di ITS. Tapi kalau misalnya kan coba-coba SNBT dulu, nah habis itu kalau misalnya nggak keterima, tapi janganlah, harusnya keterima ya, amin. Amin. Terus second optionnya itu aku mau di PCU. Setelah aku lihat-lihat tadi beberapa fakultas, itu aku tertarik ke Universitas UM Widya Mandala. Wah keren banget, jurusan akuntansi. Wah akuntansi sulit gak sih Kak itu? Ya sulit, jalanin aja dulu ya. Iya. Yang pertama aku prioritasin buat kesempatan untuk belajar, harusnya setiap hari, tapi aku udah kasih waktu untuk buat
aktif kegiatan seperti gereja seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Makanya aku prioritasin waktu untuk belajar. Aku dari cara manage waktu itu pertama kalian harus nulis jadwal. Nah itu penting banget ya. Jadi misalnya dari pagi sampai siang, sampai sore itu jam 3 kan. Itu kalian tulis jadwalnya apa aja. Misalnya lagi pelajaran. Nah habis itu misalnya sepulang sekolah kalian juga jadwalin kalian kapan waktu makannya. Sebenarnya bebas sih. Tapi cara itu aja, cara belajarnya. Nanti dikasih waktu tuh jam berapa. Misalnya kalian mau pulang sekolah, kalian mau istirahat dulu nggak apa-apa. Jadi mungkin belajarnya tuh jam 7. Nah di situ ya pokoknya jadwalin waktu biar teratur gitu jadwal. Oke, jadi itu awalnya tuh mulainya itu dari kelas 10 Kak. Nah, jadi awal kelas 10 ini saya sudah punya mindset mau masuk mana, mau jurusan apa. Nah, dari kelas 10 sampai kelas 12 ini aku tuh fokusin 2 nilai Kak, yaitu nilai biologi sama nilai kimia. Wah, kakaknya mau masuk FK ya? Saya mau masuk peternakan sih Kak. Peternakan. FK kayak saya kurang mampu Kak. Oke, keren. Jadi ya dari kelas 10 sampai kelas 12 ini hasilnya itu kelas 10 sampai kelas 11 ini saya enteng-enteng aja sih. Jadi nggak terlalu ambis lah Kak. Iya. Berhubungan dengan saya udah kelas 12 ini, saya jadi agak ada tertekan gitu ya. Bentar lagi ini saya mau kuliah, tapi saya masih lele-lele gini. Tapi ya mungkin tantangan terberatnya itu sih Kak, belajar buat apalagi PTN ya. Iya, PTN itu UTBK, apalagi untuk angkatan kelas 12 ini ada TKA ya. Iya, Nah ini benar-benar. TKA ini jadinya agak Yang aku ubah itu aku di kelas 10 aku pengen fokus untuk mengejar eligible karena di kelas 10 aku sibuk untuk main, nggak mikirin nilai sama sekali. Itu hal kesalahan besar. Kalau aku mau ubah, aku mau lebih leluas wawasan aku, kayak misalnya ikut lomba-lomba. Soalnya selama ini dari kelas 10 saya jarang banget ikut lomba. Wah, sayang banget nih Kak. Iya, saya nggak terbiasa gitu. Oh iya ya. Ya pokoknya mau ikut lomba banyak-banyak. Terus kan nanti kita dapat teman-teman itu dari lomba-lomba kan. Lagi aku tuh suka banget kalau misalnya sosialisasi sama orang-orang. Nah, cuman karena dari kelas 10 tuh aku jarang, jadinya nggak bisa. Ya itu jelas sangat pasti ada, karena saya itu awal-awalnya malas-malasan, dan saya sekarang itu berpikir bahwa saya di SMA itu adalah awal untuk mencapai kesuksesan teman-teman. Jadi kalau kalian mau bermalas-malasan dari sekarang, ubahlah itu, karena bisa-bisa kalian tuh nanti akan menyesal seperti saya ini. Berarti kita jangan malas-malasan ya Kak? Ya betul, saya. Oke, sekarang aku lagi bersama wali murid dari anak kelas 12. Saya mama dari Cindy Francisca Melani, kelas 12A. Nama saya Elizabeth. Saya Eko, wali murid dari Rebecca, kelas 12. Ya, mensupport sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minat bakatnya. Kalau di bidang non akademik, disupport melalui pendidikan di luar akademik, bisa seperti kursus. Ya semacam itulah. Itu kalau untuk di akademik ya kita support aja, karena kan pendidikan di akademik sudah dapat di sekolah. Harapan saya sebagai orang tua sih, anak menjadi pribadi yang tangguh ya, yang tough, yang punya leadership yang baik, dan terutama ya itu tadi bisa mandiri. Itu aja harapan kita. Sangat penting sekali, Non. Iya. Menurut Ibu, datang ke sini untuk mengetahui bagaimana program-program yang anak saya mungkin mau ambil ya. Jadi saya tidak harus datang ke universitas seperti itu. Jadi di sini cukup saya bisa tahu dan dijelaskan oleh
ya universitas yang ikut di expo ini. Jadi nggak perlu ibu jauh-jauh sampai ke universitas untuk bertanya program-program yang mau anak saya ambil saat ini. Jadi kegiatan expo gini tuh sangat efisien ya Bu, jadi nggak perlu ke jauh-jauh gitu ya. Betul sekali, sangat-sangat efisien. Terima kasih Bu. Kak, Oh iya? boleh nanya nggak? Boleh. Kenapa? Perkenal diri dulu nggak Kak? Oh, oke. Dari mana Aku nih? Adam nih dari Akademi Kuliner Pasifik. Jadi di sini kampus kami itu basicnya di kuliner. Tapi program kami juga ada tuh, ada wedding anniversary, ada kulineri, ada juga manajemen gitu. Oke, Halo semuanya, aku Anna, aku perwakilan dari UKWMS atau Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oke, beasiswa di UWM itu banyak banget. Nah, salah satu yang paling bisa diakses itu kerjasama antara Untung Suropati dan juga Widya Mandala. Itu berlaku untuk seluruh siswa dengan kategori-kategori nilai. Nah, kategori nilai itu bisa dilihat dari rapot semester 1 kelas 11 ya teman-teman. Jadi itu pasti semuanya akan dapat potongan. Berapapun nilai kalian itu tetap akan dapat potongan. Terus juga di UWM itu ada beasiswa untuk kalian yang juara lomba provinsi, nasional, internasional itu juga bisa. Juara 1 sampai juara 3. Nanti tinggal kalian lampirin aja sertifikatnya. Dan juga besaran-besarannya itu berbeda-beda setiap nasional, provinsi ataupun internasional itu tadi. Seperti itu. Jadi untuk prospek mahasiswa di kampus sendiri itu ada tuh yang kemarin barusan aja berangkat magang, lalu ada juga yang kemarin keterima di Seraton itu jadi headset juga di sana. Beberapa alumni kami juga ada yang buka usaha sendiri, ada juga yang ikut ke hotel, ke kapal pesiar juga gitu. Lalu di tahun 2017 itu ada juga yang ikut MasterChef gitu. wow, berarti prospek karir bagi lulusan di kampus Monas sih luas banget ya Kak? Ya, benar, luas banget. Kami juga mendukung para mahasiswa kami tuh. Jadi kami mengadakan sosialisasi magang yang baru kemarin banget tuh ada magang USA. Jadi kami memberangkatkan beberapa mahasiswa ke USA gitu. Wow, keren banget nih dukungan untuk prospek karirnya teman-teman. Seru banget ya teman-teman, udah ngobrol bareng kampus-kampus yang ada di Expo bareng murid kelas 12 dan wali murid kelas 12. Nah, kalian sendiri gimana nih? Udah kepikiran belum sih mau masuk jurusan mana dan kampus mana? Tulis di kolom komentar ya. See you in the next video.